Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi itu, seperti biasanya, Uma menghampiri Wulan pacarnya ke rumahnya untuk berangkat bersama ke kampus, karena mereka ini satu kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Wulan yang pertama kali membukakan pintunya. Udah siap kan, Beb? Udah, ayo berangkat sekarang. Saat itu segera Umam dan Wulan berangkat naik motor. Di perjalanan mereka sangat menikmati udara pagi saat itu. Dan Umam pun senang bisa berangkat bersama berboncengan dengan sang pujaan hati. Banyak pasang mata yang melihat kemesraan mereka di jalan raya. Hingga tiba-tiba saat mereka sedang ngobrol, Umam yang mengendari motornya tidak fokus. Dia pun mengerem motornya secara mendadak karena di depannya ada seekor kucing menyeberang jalan begitu saja. Ada apa sih? Kamu kalau naik motor hati-hati dong pakai ngerem mendadak lagi, sungut Wulan. Iya maaf Beb, itu tadi di depan ada kucing. Ya udah, ayo jalan lagi, takut terlambat. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di kampus. Sesampainya di parkiran banyak mahasiswa lain yang melihat ke arah mereka berdua. Namun ada salah satu wanita yang menatap sinis kepada mereka berdua saat Uma melepaskan helm yang masih menempel di kepala Wulan. Dih, apa-apaan sih? Pakai mesra-mesraan segala. Kesal Sari. Karena kesal melihat cowok yang dicintainya itu bermesraan dengan pacarnya, Sari pun beranjak pergi. Sari sudah suka dengan Umam sejak awal masuk kuliah. Namun saat itu, Sari yang mencoba mendekati Umam tidak membuat Umam luluh dan jatuh cinta balik kepadanya. Karena di dalam hati Umam waktu itu hanya untuk Wulan, hingga akhirnya mereka pun menjalin hubungan pacaran. Saat tahu itu, Sari pun sakit hati. Namun dia sampai sekarang tidak menyerah untuk tetap mendapatkan si Umam. Berbagai cara Sari lakukan untuk bisa tetap dekat dengan Umam dan berniat untuk menghancurkan hubungannya dengan Wulan. Saat jam istirahat tiba, di kantin Sari melihat Umam sedang duduk sendirian menunggu pesanannya datang. Segera dia pun menghampiri Umam yang sedang duduk sendirian. Mam, aku boleh ikut duduk di sini nggak? Tanya Sari. Oh, iya boleh, silakan. Sari pun langsung memesan makanan untuk bisa makan siang di kantin itu bersama dengan Umam. Beberapa saat kemudian pesanan mereka pun datang. Segera mereka menyantap makanannya. Saat sedang makan, Sari tidak mau menyia-nyiakan waktu berdua dengan Umam. Dia mencoba ngobrol dengan Umam. Namun Umam terlihat sangat cuek merespon ucapan dari Sari. Mam, kamu masih sama Wulan? Masih. Kenapa? Ya gak apa-apa sih. Kapan putusnya? Sontak Umam terperanjat dengan pertanyaan yang tidak seharusnya Sari ucapkan. Maksudnya kamu apa ngomong seperti itu, Sar? Enggak Mam. Maksud aku semoga langgeng ya. Jawab Sari gelagapan. Iya Sar, aku tahu kok kamu dulu pernah nyatakan cinta dan aku tolak kan. Tapi aku mohon sama kamu untuk tidak mengganggu aku dan Wulan. Iya ya Mam, kamu tenang aja. Kita kan cuma temen. Oh iya Mam, nanti malam kamu ada waktu nggak? Kenapa emangnya? Anterin aku beli buku novel yuk nanti malam. Please ya Mam, sekali aja. Iya deh, tapi sekali aja ya. Yes, makasih ya Mam. Perasaan Sari saat itu langsung bahagia sekali karena Umam akhirnya mau diajak jalan berdua. Sementara di sisi lain, Wulan yang baru datang ke kantin bersama dengan teman sekelasnya melihat Umam sedang berduaan dengan Sari. Kebetulan Wulan kelasnya beda dengan Umam, sedangkan Umam sekelas dengan Sari, jadi mereka berteman dan sering bertemu di kelas. Lan, itu pacarmu kan? Mana? Itu lo lagi sama Sari. Segera Wulan yang penasaran, dia pun melihat ke arahnya Umam dan benar kalau yang dilihatnya itu pacarnya. Iya benar. Seketika Wulan wajahnya yang tadi ceria menjadi tertekuk karena sedih melihat pacarnya sedang berduaan bersama dengan Sari.
Sore harinya, saat akan pulang bersama dengan Umam, Wulan terlihat cuek dan kesal dengan Umam. Dia ditanya juga tidak menjawab, membuat Umam bertanya-tanya. "Kamu kenapa, Beb? Kok nyuekin aku terus sih? Ngomong dong, aku punya salah." "Ngomong dong, jangan diam aja." "Kamu ada hubungan kan sama Sari? Tadi aku lihat kalian berdua di kantin," celetuk Wulan. "Oh, itu kan kamu tahu sendiri, Sari kan teman kelas aku." "Ya tapi kan dia suka sama kamu kan?" "Tapi aku sukanya sama kamu," timpal Umam. Singkat cerita, malam harinya, Umam yang sudah janjian dengan Sari, mereka pun pergi berduaan ke tempat toko buku. Tak disangka ternyata salah satu teman dekatnya Wulan saat itu juga sedang ada di toko buku, dan dia melihat Umam bersama dengan Sari. Sebagai bukti kepada Wulan, temannya itu pun langsung mengambil gambar mereka berdua secara diam-diam. Semenjak saat itu, Wulan dan Umam jadi saling bertengkar. Bahkan berangkat dan pulang ke kampus tidak bareng lagi. Sementara Sari malah senang karena itu tujuannya untuk membuat Wulan dan Umam bertengkar. Akan tetapi, Umam selalu meyakinkan Wulan kalau dia tidak ada hubungan dengan Sari. Karena Wulan juga masih cinta dengan Umam dan hanya ada kesalahpahaman saja. Dia pun akhirnya memaafkan Umam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun pun telah berlalu. Sekarang mereka sudah lulus kuliah dan sekarang Umam bekerja di sebuah perusahaan besar. Sementara Wulan bekerja di perbankan. Di kantor perusahaannya itu ternyata Umam bekerja dengan Sari. Otomatis dia jadi bertemu terus dengan Sari. Hal itu membuat Sari senang karena tidak ada Wulan yang akan mengganggunya yang mencoba untuk mendekati si Umam. Sedangkan Umam merasa risih dan tidak nyaman karena nantinya dia akan terus terganggu. Meskipun tidak satu pekerjaan, sampai sekarang Wulan dan Umam masih tetap menjalin hubungan. Hingga suatu ketika, Sari mengajak Umam untuk istirahat makan siang bersama di kafe dekat kantor. "Mam, ayo kita makan siang bareng." "Di mana?" "Itu loh, di kafe dekat kantor." "Ya udah, ayo." Akhirnya siang itu mereka pun makan siang bersama di kafe yang ada di dekat kantor. Sari mencoba untuk menyatakan cintanya lagi kepada Umam saat berada di kafe menunggu pesanan mereka datang. "Mam, aku mau ngomong sama kamu." "Mau ngomong apa, Sar?" "Selama ini kan aku suka sama kamu, dan semenjak kita kerja bareng lagi, kita kan jadi sering ketemu. Terus aku udah merasa nyaman sama kamu. Kamu mau ya jadi pacar aku, Mam?" Ucap Sari to the point. "Maaf, Sar, aku gak bisa. Kamu kan juga tahu kalau aku itu pacarnya Wulan." "Iya, aku tahu, Mam. Tapi aku mau kok jadi yang kedua." Sesaat kemudian pesanan mereka pun datang diantarkan oleh pelayan, sehingga obrolan mereka pun terhenti. Karena sudah lapar, mereka pun segera menyantap makanannya. Setelah selesai makan, mulai Sari menanyakan lagi kejelasan dari apa yang sudah dinyatakan olehnya tadi. "Gimana, Mam? Aku mau kok jadi yang kedua." "Maaf, gak bisa, Sar. Aku sebentar lagi mau menikah sama Wulan. Udah, yuk kita balik aja ke kantor," ibunya kemudian. Dalam hatinya Sari saat itu langsung sakit sekali dan tambah geram ketika mendengar Umam dan Wulan akan segera menikah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Umam dan Wulan akhirnya menikah. Mereka melangsungkan pernikahannya dengan cukup mewah dan meriah. Mau tidak mau Sari datang ke acara pernikahan mereka karena diundang, apalagi Sari ini teman kantornya Umam. Setelah selesai menikah, Wulan dibawa Umam ke rumah barunya. Dia sudah memiliki rumah sendiri. Rumah itu sudah disiapkan sebelum mereka menikah karena memang gaji dari pekerja di kantor sangatlah besar, jadi dia bisa membuat rumah sendiri. Dan saat menikah pun sangat meriah sekali. Dia juga sudah memiliki mobil sendiri. Hubungan rumah tangga mereka begitu sangat harmonis dan romantis. Setelah menikah, Wulan sudah tidak bekerja lagi di bank karena tidak diperbolehkan oleh Umam. Dan sekarang dia menjadi ibu rumah tangga mengurus pekerjaan rumahnya. Pagi itu, Wulan menyiapkan sarapan untuk suaminya sebelum berangkat ke kantor. Mereka sangat rukun sekali. Bahkan saat akan berangkat ke kantor, Umam selalu mencium kening Wulan. Tidak lupa Wulan mencium tangan suaminya. 8 bulan kemudian, saat di kantor, Sari terus menggoda Umam. Dia selalu mendekatinya ingin merusak rumah tangganya Umam dengan Wulan. "Mas,
Kamu habis nikah kok makin ganteng aja sih? Rayu Sari. Ya iyalah, aku kan bahagia sama istriku. Tapi emangnya kamu gak bosan gitu sama dia, Mas? Maksud kamu ngomong gitu apa sih, Sar? Kamu jangan berani-berani mengganggu dan merusak rumah tanggaku ya, peringat Umar. Semenjak saat itu Sari menjadi geram karena dengan berbagai cara dia mendekati Umam, namun dia tetap cuek karena dia tidak mau menyakiti Wulan istrinya. Hingga suatu ketika Sari yang galau, dia duduk di sebuah danau yang dekat dengan perusahaannya. Di sana dia menikmati suasana sore hari di pinggir danau ditemani secangkir es jeruk. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menghampirinya. Sontak Sari pun terkejut dengan kedatangan laki-laki itu. "Kamu Sari kan?" tanya laki itu. "Iya, kalau tidak salah kamu Gibran kan?" "Iya benar, aku boleh duduk di sini nggak?" "Iya silakan." "Aku lihat kamu sendirian aja sambil melamun, lagi galau po?" tanya Gibran. "Iya nih," jawab Sari lesu. "Galau kenapa sih? Diputusin pacar?" "Enggak sih, aku boleh nggak cerita sama kamu?" "Boleh banget, cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu kamu." "Jadi selama ini aku suka sama cowok, tapi sekarang dia sudah beristri. Tapi aku gak bisa keep kalau gak sama dia." "Oh gitu toh masalahnya. Itu mah gampang banget, Sar." "Gampang kamu bilang, emangnya gimana caranya?" "Kalau kamu mau, nanti besok kamu ikut aku aja ya." "Kemana? Aku mau tahu dulu." "Udah nurut aja." "Ya nggak bisa dong." Oke. Jadi gini, dulu aku sempat suka sama cewek, tapi dia juga sudah punya pacar. Dan saking aku sukanya sama dia, aku pun pergi ke dukun untuk memelet dia. Dan akhirnya ya berhasil. Kamu juga bisa tuh nanti buat istrinya menderita dengan cara disantet. Sari yang mendengar semua ucapan dari Gibran pun berminat untuk melakukan itu. Dia pun setuju untuk ikut dengan Gibran esok harinya. "Oke deh Gib, aku mau. Kalau gitu besok kita ketemu di mana?" "Di dekat kafe aja ya." Gibran ini adalah teman Sari pada saat SMA dulu. Dulunya mereka dekat, namun setelah kuliah dan kerja mereka jadi jarang ketemu dan komunikasi. Keesokan harinya, Sari dan Gibran pun ketemuan di dekat kafe kantornya. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dukun itu naik mobilnya Sari. Saat itu Sari sudah membawa foto target sesuai syarat yang sudah dikatakan oleh Gibran. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di daerah dukun itu. Karena mereka harus melewati jalanan hutan, mereka pun harus meninggalkan mobilnya. Setelahnya mereka berjalan kaki melewati jalanan setapak bebatuan di tengah hutan. Sore itu mereka masih melanjutkan perjalanan melewati tengah hutan yang harus dilalui sekitar 1 jaman. Jingga sore hari sudah mulai membenamkan wujudnya, langit pun sudah semakin gelap gulita, diiringi dengan suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah rumah gubuk yang ada di tengah hutan itu. "Ini rumahnya Gib?" tanya Sari. "Iya Sar." Segera mereka langsung menyambangi rumah dukun tersebut. Rumahnya dukun itu terlihat sepi dan gelap, hanya ada lampu petromak remang-remang. "Permisi," ucap Gibran. Terlihat seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam rumah gubuk itu, mengenakan baju jarik coklat dan mengenakan belangkon di kepalanya. "Ada apa?" "Ini Mbah, teman saya mau," ucap Gibran yang belum selesai dan langsung dipotong oleh Mbah Dukun. "Bicarakan saja di dalam. Ayo masuk dulu." Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya Mbah Ganjar. Sesampainya di dalam rumah, Sari menceritakan semua kepada Mbah Ganjar tentang maksud kedatangannya itu. "Jadi saya mau memelet seorang pria yang sudah beristri Mbah, dan sekalian menyantet istrinya." Mbah Ganjar yang mendengarkan penjelasan dari Sari seketika langsung tertawa, sambil sesekali mengisap lintingan tembakau yang ada di tangannya. "Ada satu syarat yang harus kamu lakukan." "Apa itu Mbah?" "Kamu harus membayar mahar terlebih dahulu dan membawa foto targetnya." "Ini Mbah, sudah." "Bagus kalau begitu, berikan padaku."
Saat itu Sari segera mengambilkan uang dan foto target serta benda milik target yang akan dimantrai oleh Mbah Ganjar. Ini Mbah. Malam harinya Sari pun melakukan ritual. Dia masuk ke dalam ruangan ritual itu bersama dengan Gibran. Di dalam ruangan ritual itu, semua interiornya serba berwarna hitam. Sudah ada beberapa sesajen yang tertata rapi di atas meja, serta kemenyan yang sudah dibakar oleh Mbah Ganjar. Semuanya sudah disiapkan matang-matang. Pertama, Mbah Ganjar akan memelet umam terlebih dahulu. Dia mengambil foto umam yang kemudian diasapkan di atas kepulan asap kemenyan, sembari merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat kamit entah baca apa. Sari dan Gibran yang melihat hal itu merinding ketakutan. Apalagi saat itu ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual. Ketika merapalkan mantranya sambil mengasapi foto umam, Mbah Ganjar mengolesi sebuah minyak sebagai media peletnya. Tidak lupa sisir milik umam yang dibawa oleh Sari itu diasapi di atas kemenyan. Sari mendapatkan sisir milik umam saat dia sedang di kantor karena dia lupa tidak membawa sisir. Akhirnya dia pinjam milik umam dan sampai sekarang lupa belum dikembalikan. Dia tahu syarat itu dari Gibran yang mengharuskan membawa benda milik target, dan Sari baru ingat tentang sisir itu. Akhirnya sekalian dia bawa ke rumahnya Mbah Ganjar. Setelah foto umam itu diasapkan, kemudian dibakar di dalam kemenyan sampai menjadi abu. Dan abu dari foto itu kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca kecil yang berisi minyak, entah itu minyak apa. Beberapa saat kemudian, ritual untuk peletnya pun akhirnya sudah selesai. Setelah selesai melakukan ritual itu, Mbah Ganjar memberitahukan caranya kepada Sari. Ini minyak kamu bawa, dan selalu bawa saat kamu akan bertemu si target. Setelahnya sisir itu beri sedikit minyak, dan gunakanlah untuk menyisir rambutmu. Baik Mbah, saya mengerti. Setelah ritual pertama sudah selesai, sekarang Mbah Ganjar akan melakukan ritual kedua, yaitu untuk menyantet istrinya si target. Saat itu Mbah Ganjar mulai merapalkan mantranya kembali dengan mengasapi foto Wulan di atas asap kemenyan yang mengepul. Seketika hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual, membuat Sari dan Gibran semakin merinding ketakutan. Sementara Mbah Ganjar terus merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat kamit. Sesaat kemudian, Mbah Ganjar mengikat foto target dengan sebuah boneka pocongan. Setelah foto sudah diikat dengan boneka pocongan, boneka itu lalu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam berkali-kali di atas asap kemenyan yang mengepul. Beberapa saat kemudian foto yang terikat dengan boneka pocongan itu kemudian dioleskan dengan sebuah minyak, entah apa tapi baunya sangat busuk sekali. Sampai Sari dan Gibran mual karena mencium bau busuk itu. Tiba-tiba saja, hembusan angin datang sangat kencang sekali membuat jendela dan pintu rumah Mbah Ganjar terbuka dan tertutup sendiri. Sontak Sari dan Gibran terkejut mendengar suara gebrakan pintu dan jendela rumahnya Mbah Ganjar. Sesaat kemudian, asap tebal hitam datang dan berhenti di sampingnya Mbah Ganjar. Perlahan asap hitam itu menghilang dan wujudnya berubah menjadi sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam, serta tubuhnya berbulu hitam tebal dan baunya sangat busuk sekali, lebih busuk dari minyak yang dioleskan pada foto Wulan tadi. Seketika Mbah Ganjar berbicara dengan sosok genderuwo itu, dan entah apa yang telah dibicarakannya itu, karena Sari dan Gibran tidak paham dengan apa yang dibicarakan mereka. Sementara di sisi lain, malam itu Wulan yang tengah tidur terlelap, dia bermimpi buruk. Dia berada di sebuah hutan yang sangat gelap dan sepi sekali. Dia kebingungan mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun tiba-tiba saja dia mendengar ada suara langkah kaki yang sangat besar dan berat. Suara itu terdengar dari kejauhan. Karena penasaran, dia pun membalikkan tubuhnya menghadap ke belakang. Dan betapa terkejutnya Wulan. Di belakangnya itu ada sosok genderuwo yang sangat tinggi besar dengan kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Kamu harus mati, ucap sosok itu. Tidak, tolong, teriak Wulan. Dia lari terbirit-birit untuk menghindari sosok itu. Akan tetapi Wulan tidak fokus, apalagi jalanan hutan itu sangat gelap sekali. Dia pun akhirnya ambruk jatuh tersungkur.
Dan saat itulah Wulan seketika terperanjat dari tidurnya. Dia terbangun dengan napas yang terasa tidak beraturan. Jantung berdegup sangat kencang sekali. Keringat dingin membasahi baju tidur yang dikenakannya itu. Dia terbangun dengan teriakan yang keras, membuat Umam yang berada di sampingnya ikut terbangun. "Ada apa, Dek?" tanya Umam. "Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya?" Namun saat itu Wulan hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan suaminya. Tanpa menunggu jawaban dari Wulan, segera Umam beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Sesaat kemudian dia pun kembali sambil membawakan air putih yang langsung diberikan kepada Wulan supaya dia menjadi lebih tenang. Segera Wulan menegak segelas air putih itu. Setelah menghabiskan air putih itu, dia menghela napas panjangnya karena merasa sudah lebih tenang. "Kamu mimpi apa, Dek?" tanya Umam lagi. "Aku tadi mimpi, Mas. Aku berada di dalam hutan. Terus ada genderuwo yang sangat menyeramkan. Terus bilang sama aku katanya aku akan mati." "Sudah, itu cuma mimpi, Dek. Jangan kamu pikirkan ya. Mimpi kan hanya bunga tidur. Udah gak usah dipikirin. Makanya kalau sebelum tidur itu berdoa." "Iya, Mas." Sekitar pukul 2 dini hari, Umam melanjutkan kembali tidurnya. Sementara Wulan dia tidak bisa tidur karena masih terus kepikiran dengan mimpinya itu. Hawa dingin tengah malam itu terasa menusuk ke dalam tulang. Wulan pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Sementara Sari dan Gibran sudah selesai melakukan ritual bersama dengan Mbak Ganjar. Dan saat itu juga mereka langsung berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, Umam yang berangkat ke kantor, dia tidak melihat keberadaannya si Sari. Hari itu Sari tidak berangkat ke kantor karena memang dia masih berada dalam perjalanan pulang bersama dengan Gibran. Entah apa yang dirasakan oleh Umam hari itu, dia merasa kesepian karena Sari tidak berangkat kerja saat itu. Dia merasa ada yang kurang dan kangen kepada Sari, padahal biasanya tidak seperti itu. Dia merasa gelisah dan terus kepikiran Sari terus. Tiba-tiba suara HP Umam berdering di atas meja kerjanya. Segera dia pun mengangkat telepon itu. Dia mengangkat panggilan itu tanpa melihat dahulu siapa yang memanggil. Otomatis Umam yang sedang kepikiran Sari, dia keceplosan manggil nama Sari. Padahal itu adalah telepon dari istrinya. "Iya lo Sari, ada apa? Kenapa kamu gak berangkat kerja sih?" ucap Umam. "Mas, kok Sari sih?" Seketika saat itu Umam terperanjat melihat ke layar HP yang ternyata itu adalah panggilan dari istrinya. Dek, maaf, aku kira tadi Sari." "Kamu mikirin Sari, Mas?" "Enggak kok, Dek," jawabnya berbohong. "Ada apa, Dek? Kamu kok nelpon? Aku lagi kerja ini," tanya Umam. "Aku cuma mau izin, Mas, mau keluar sebentar." "Mau kemana?" "Kumpul sama teman-teman kuliahku dulu." "Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya." "Iya, Mas." Setelahnya Umam dan Wulan memutus sambungan telepon mereka berdua. Saat HP-nya diletakkan di atas meja kerjanya, tiba-tiba ada panggilan telepon lagi yang berdering dari HP-nya. Segera dia mengangkat teleponnya. Kali ini dia kira istrinya nelpon lagi, ternyata malah itu dari Sari. "Ada apa lagi sih, Dek?" "Mam, halo, ini aku Sari." "Oh, Sari. Maaf, aku kira tadi istriku." "Iya, gak apa-apa kok, Mam." "Oh iya, kamu kenapa gak berangkat kerja hari ini, Sar?" "Iya nih, aku sakit." "Kamu sakit apa?" "Gak apa-apa kok, cuma demam aja." "Ya udah cepet sembuh ya, Sar. Aku lanjut kerja dulu." Singkat cerita, malam harinya Wulan yang sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya, tiba-tiba saja dia melihat sekelibat bayangan hitam. Sontak Wulan terperanjat melihat bayangan hitam itu. Dia langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Jantungnya terasa berdegup dengan kencang sekali. Sesaat kemudian Umam datang menghampiri Wulan yang sedang memasak. Saat Umam memeluk tubuh Wulan dari belakang, sontak Wulan terkejut. "Kamu kenapa, Dek?" Gak apa-apa, Mas." "Kok gugup gitu sih?" Gak apa-apa kok, Mas." Setelah semua masakannya matang, mereka pun makan malam bersama di ruang makan.
Saat sedang makan, Wulan tiba-tiba saja tersedak tak berhenti-henti membuat Umam panik. Dengan segera dia memberikan segelas air putih kepada istrinya. "Ini dek, minum dulu." Sesudah menegak segelas air putih, Wulan malah mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Entah apa penyebabnya. Dan saat bersamaan dengan itu, dia merasakan pusing sekali pada kepalanya. "Kepalaku sakit, Mas." "Kamu kenapa, dek? Ayo kita ke kamar aja." Saat itu segera Wulan dibawa ke kamar oleh Umam. Dia pun direbahkan di atas kasur. "Udah, kamu istirahat aja ya dek, biar pusingnya hilang." Malam itu Wulan benar-benar tidak bisa tidur dan kepalanya masih tetap terasa pusing. Tidak hanya itu, tengah malam dia juga mendapat gangguan-gangguan. Umam suaminya sudah tertidur lelap. Wulan yang tidak bisa tidur tiba-tiba mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari luar rumahnya. Dia pun segera beranjak bangkit dari kasur untuk membukakan pintu itu. Ketika pintu dibuka, betapa terkejutnya Wulan. Tepat di hadapannya ada sosok pocong dengan wajah yang sangat hancur dan hitam semua. Mulutnya menganga, menggunakan kain putih lusuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan anyir darah amis. Wulan hanya bisa terdiam kaku, tidak bisa berteriak. Tubuhnya pun susah digerakkan. Karena tidak kuat melihat sosok pocong itu, akhirnya Wulan pun ambruk pingsan di ambang pintu sampai pagi hari. Dan keesokan paginya, Umam yang baru tidur merasa kehilangan istrinya yang sudah tidak ada di samping tempat tidurnya. Dek, teriak Umam. "Kemana sih dia? Kok gak nyaut?" ucapnya sambil bangkit dari tempat tidur. Setelahnya Umam keluar kamar dan mencari keberadaan Wulan. Mulai dari dapur, kamar mandi, belakang rumah tidak ada semua. Akhirnya dia baru mencari ke depan rumah, tepat di ruang tamu. "Loh, kok pintunya kebuka?" gumam Umam. Sesampainya di ruang tamu, betapa terkejutnya ia ketika melihat istrinya sudah terkapar di bawah lantai. "Ya Allah, Dek." Segera Umam menolong Wulan masuk ke dalam rumahnya dan direbahkan di atas kasur. Dia mencoba membangunkan istrinya dengan mengolesi minyak kayu putih. Beberapa saat kemudian akhirnya Wulan pun tersadar juga dari pingsannya. Dia masih terlihat bingung dan linglung karena belum sepenuhnya sadar. Umam pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat buat Wulan. "Ini dek, diminum dulu teh hangatnya." Setelah meminum teh hangat tersebut, Umam langsung menanyakan kepada Wulan apa yang sudah terjadi dengannya tadi malam. "Kamu kenapa? Kok bisa pingsan di depan pintu?" "Semalam aku kan gak bisa tidur, Mas. Terus ada yang ngetuk pintu. Lah aku keluar untuk bukain pintu. Dan ternyata pas aku buka pintu, di depan ada sosok pocong, Mas. Serem banget. Makanya aku pingsan." Jelas Wulan. "Halusinasi kamu aja kali, Dek. Semalam kan kamu pusing kepalanya." "Beneran, Mas." "Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya. Gak usah ngapa-ngapain untuk hari ini." "Iya, Mas." "Ya udah, aku mau siap-siap kerja dulu ya. Gak apa-apa kan aku tinggal? Soalnya ada meeting pagi ini." "Iya, Mas, gak apa-apa. Tapi kamu mau sarapan apa? Biar aku buatin dulu." "Gak usah, Dek. Udah kesiangan. Nanti gampang beli di kantor aja." Setelahnya segera Umam berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Umam berpapasan dengan Sari. Sebelum berangkat ke kantor pagi itu, Sari sudah memakai sisir yang sudah diberi minyak dari Mbak Ganjar. Dan pagi itu, Umam yang melihat Sari langsung terpesona karena dia melihatnya terlihat sangat begitu cantik sekali dan pangling tidak seperti biasanya. "Pagi, Mam," sapa Sari. "Pagi juga, Sar." Saat itu Umam melamun karena terpesona melihat kecantikan Sari. "Mam, kamu kok melamun sih?" tanya Sari. Namun karena Umam tidak menyaut sama sekali ucapan Sari, perlahan Sari pun menepuk tubuh Umam. "Mam." Sontak Umam pun terperanjat setelah ditepuk tubuhnya oleh Sari. Iya Sar, kamu cantik banget sih pagi ini." "Emangnya aku selama ini gak cantik, Mam?" "Ya cantik sih, Sar. Apa emang akunya yang baru sadar kali ini aja ya?" "Ah, kamu ini gimana sih, Mam? Makanya kamu kenapa milih Wulan sih? Kan cantikan aku," ucap Sari. "Yes, akhirnya sebentar lagi Umam akan jadi milikku.
Ia pasti sudah terpikat oleh pelet yang aku pakai, batin Sari sambil menatap sinis ke arah Umam. Setelahnya mereka berdua pun masuk ke dalam kantor untuk bekerja. Saat jam istirahat, Sari menghampiri Umam untuk mengajaknya makan siang bersama. "Mam, ayo makan siang bareng," ucap Sari sambil membelai pundaknya Umam dengan sangat manja. Membuat Umam pun tergoda dan dia pun akhirnya mau makan siang bersama dengan Sari. Siang itu mereka pergi ke kafe yang ada di dekat kantor. Singkat cerita, hari demi hari Umam sikapnya cuek kepada Wulan. Semenjak dekat dengan Sari, perhatiannya pun menurun kepada Wulan. Dia lebih sering menatap layar ponsel dan sibuk sendiri tanpa memperhatikan istrinya. Segera Wulan pun menegur suaminya itu, namun jawabannya malah marah dan malah membentak Wulan. "Mas, kamu kenapa sih? Kok senyum-senyum sendiri seperti itu?" "Apaan sih, ganggu aja. Udah sana pergi." "Mas, aku kan cuma nanya. Kenapa sikap kamu sekarang berubah sih mas sama aku?" ucap Wulan. "Apaan sih? Cengeng banget." Setelahnya Umam beranjak pergi keluar rumah begitu saja tanpa berpamitan kepada Wulan. Dia pergi untuk menemui Sari karena mereka sudah ada janji. Namun Wulan terus memanggil suaminya menanyakan kepergiannya itu. "Mas, kamu mau kemana mas? Mas, kamu gak makan malam dulu?" Tapi Umam tidak memperdulikan ucapan Wulan dan berlalu pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian Umam pun ketemuan dengan Sari di sebuah taman kota karena mereka sudah janjian di sana. "Sar, maaf ya nunggu lama." "Ah, nggak apa-apa mam. Ya udah yang makan malam yuk." "Mau makan malam di mana kita?" "Di kafe mall aja yuk." Setelahnya mereka pergi ke mall yang dekat dengan taman kota itu. Dan sesampainya di kafe, mereka segera memesan makanan. Sementara di sisi lain, Wulan yang duduk sendirian di ruang makan sambil menatap masakannya yang masih utuh belum tersentuh sama sekali. Dia menangis mengingat sikap suaminya yang berubah. Tiba-tiba saja, dia mencium bau busuk yang menyeruak. Baunya seperti bau bangkai tikus dan anyir darah. Tidak hanya itu, bersamaan dengan suara tangisannya itu, terdengar ada suara tangisan wanita yang seperti mengikutinya. Sontak Wulan pun terdiam karena penasaran dengan suara tangisan itu. Suaranya terdengar seperti berada di belakang rumah. Dia pun beranjak bangkit sambil menyeka air matanya yang mengalir di pipi. Dia berjalan ke arah belakang. Dan tiba-tiba saja dia terkejut ketika melihat ada seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut acak-acakan sedang duduk di belakang rumahnya. Wulan yang melihat mengintip dari balik jendela. Dia terkejut saat sosok itu menoleh ke arahnya 180 derajat dengan tatapan mata yang memutih semua serta mulutnya yang menyeringai mengerikan. Dengan segera Wulan pun langsung menutup kurtin jendelanya. Napasnya terasa memburu, jantungnya berdegup dengan kencang melihat sosok itu, tubuhnya gemetaran tak karuan. Tiba-tiba saja Wulan mendengar suara HP-nya yang berdering beberapa kali. Padahal napasnya masih terasa tidak beraturan akibat melihat sosok kuntilanak itu. Segera dia pun mengangkat telepon yang ternyata dari temannya. "Halo Lan, kamu lagi apa?" "Ini lagi makan malam Rin," jawabnya berbohong. "Kenapa ya Rin? Kok tumben nelpon aku?" Ibunya kemudian. "Ini aku masih di mall Lan. Terus aku lihat suami kamu Umam lagi berduaan di kafe makan sama Sari." "Ah, yang benar kamu Rin?" "Iya Lan, bener. Ini aku kirim fotonya ya, biar kamu lihat." "Ya udah ya Lan, udah dulu ya. Aku mau lanjut pulang nih. Aku cuma mau ngasih tahu itu aja." "Iya Rin, makasih ya." Setelahnya Wulan pun segera membuka pesan dari Rini yang mengirim foto suaminya sedang berduaan dengan Sari. Melihat suaminya sedang berduaan, sakit sekali hatinya si Wulan. Saat itu Wulan terasa lemas sampai tidak nafsu makan. Dia pun mencoba menelpon suaminya, akan tetapi tidak diangkat sama sekali, padahal sudah ditelepon berkali-kali. Karena memang pada saat itu Umam dengan Sari sedang berada di dalam hotel. Mereka sedang melakukan hubungan terlarang. Umam benar-benar sudah tergila-gila dengan Sari karena sudah terkena peletnya. Sementara Wulan menunggu di depan ruang tamu dengan perasaan sangat cemas sekali. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Umam belum pulang juga. Sampai akhirnya Wulan yang berada di ruang tamu tiba-tiba saja melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas di hadapannya.
Terdengar suara ketukan pintu. Segera Wulan pun membukakan pintunya karena itu pasti suaminya. Dan benar saat pintunya dibuka, Umam yang datang. Wajahnya tidak lesu. Saat disapa oleh Wulan tidak menjawab, malah langsung masuk ke dalam kamar begitu saja. "Mas, kamu dari mana saja mas? Jam segini baru pulang," tanya Wulan. "Ah, berisik, aku mau tidur." Singkat cerita, keesokan harinya, Wulan yang baru bangun tidur tiba-tiba saja dia mencium bau tubuhnya yang sangat busuk sekali seperti bau bangkai. Sontak Umam yang berada di sampingnya pun merasa jijik karena istrinya sangat bau sekali. "Kamu ini mandi kayak sana, badannya bau banget, menjijikan sekali." Saat itu Wulan pun segera pergi ke kamar mandi dan langsung mandi dan memakai sabun yang sangat wangi sekali. Selesai mandi dan saat mau sarapan di ruang tamu, Umam menutupi hidungnya. "Gimana sih? Udah mandi belum? Kok baunya masih busuk banget?" "Aku sudah mandi kok mas, bahkan udah pakai sabun banyak. Masa masih bau sih?" "Udah sana kamu pakai parfum kayak atau apa, biar gak bau busuk kayak gini." "Iya mas." Segera Wulan pun masuk ke dalam kamar untuk memakai parfum. Dia memakai parfum pada sekujur tubuhnya, akan tetapi bau itu masih tetap tercium. Setelahnya dia kembali lagi ke ruang makan, tapi malah Umam marah-marah dan tidak nafsu makan akibat mencium bau busuk yang ada pada tubuh Wulan. Akhirnya Umam pun beranjak pergi berangkat ke kantor dan tidak menghabiskan sarapannya. Wulan benar-benar bingung dengan tubuhnya yang mendadak bau sekali. Dia jadi risih pada diri sendiri dan membuatnya malu untuk keluar rumah. Ketika di kantor, wajah Umam terlihat murung. Sari yang melihatnya langsung menanyakan apa yang sudah terjadi. "Aduh Beb, kamu itu masih pagi gini udah ditekuk aja wajahnya. Kenapa sih?" "Aku lama-lama gak betah tahu di rumah." "Loh, emangnya kenapa?" "Wulan badannya bau busuk banget, menjijikan. Gak kayak kamu yang wangi setiap harinya. Jadi aku betah lama-lama sama kamu." "Ah, kamu bisa aja mas," jawab Sari menggoda. Dalam hatinya, Sari merasa puas karena dia tahu kalau Wulan sudah terkena santet kirimannya. Semenjak saat itu, Umam jadi jarang sekali pulang ke rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktunya dengan Sari. Mereka menginap di hotel berhari-hari. Bahkan mereka selalu melakukan hubungan terlarang sampai berkali-kali. Sementara itu, Wulan yang ada di rumah sendirian. Dia baru ingat kalau dia belum mempertanyakan tentang suaminya yang telah berselingkuh karena keburu mereka cekcok masalah bau badan yang ada pada tubuh Wulan. Saat malam hari, Wulan selalu mendapatkan teror sosok-sosok yang menyeramkan, membuatnya jadi ketakutan sendiri. Setiap nelpon suaminya berkali-kali tidak pernah diangkat sama sekali. Dan ketika Wulan sedang berada di dalam kamar hendak tidur, dia mendengar ada suara seperti langkah kaki. Namun suaranya itu terdengar sangat berat dan besar. Akan tetapi sesaat kemudian suara langkah kaki itu perlahan menghilang. Seketika dia pun mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya. Bau itu seperti bau bangkai tikus dan bau amis. Dan saat bersamaan dia melihat ada sekelibat bayangan hitam disertai dengan angin yang kencang. Sontak Wulan pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ke arah pojok kamarnya. Ternyata bayangan hitam itu berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Dengan tubuh yang tinggi besar, serta bulu hitam yang lebat dan juga gigi taring panjang dan tajam. Serta kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. "Kamu harus mati." Suara itu persis seperti yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Setelahnya sosok itu pergi menghilang begitu saja entah kemana. Sedangkan Wulan masih terengah-engah napasnya, jantungnya terasa berdegup dengan kencang. Keringat dingin mulai menetes dari keningnya. Meskipun begitu, karena takut dia menenggelamkan tubuhnya di balik selimut tebal membuatnya semakin gerah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Umam pun akhirnya pulang juga ke rumah. Namun ketika Wulan menghampiri suaminya, Umam langsung menutup hidungnya. "Mas, kamu dari mana aja mas? Tolong jawab aku mas." "Apa sih kamu? Bau banget badannya. Mandi sana kayak. Gimana mau betah di rumah? Kamunya aja badannya bau banget." "Mas, aku mau ngomong sama kamu bentar mas." "Mau ngomong apa sih?"
Apa benar kamu selama ini telah selingkuh sama Sari, Mas? Tanya Wulan penasaran. Kalau iya emangnya kenapa? Mas, kamu tega mengkhianatiku. Salah aku apa? Perasaan selama ini kita baik-baik saja dan kamu selalu bersikap romantis sama aku. Tapi kenapa tiba-tiba kamu berubah, Mas? Kamu pikir aja sendiri, gimana aku gak berpaling? Kamu aja gak bisa merawat diri sendiri. Beda banget sama Sari. Dia cantik, modis, mulus dan putih. Tubuhnya juga selalu wangi. Lah kamu malah bau busuk gini. Jijik tau gak? Ucap Umam. Seketika air mata Wulan tidak dapat dibendung lagi. Setelahnya Wulan pun tanpa meladeni lagi ucapan dari Umam, dia segera masuk ke dalam kamar dan segera mengemasi semua pakaiannya ke dalam kamar. Hari itu juga Wulan akan pergi dari rumah. Sementara Umam tidak memperdulikan sama sekali. Wulan mau pergi kemanapun dia tidak peduli. Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan Umam yang sudah mengkhianati Wulan dan sudah menyakiti dengan ucapannya itu, dia pun pulang ke rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya, Wulan pun menceritakan semua yang telah terjadi dengan dirinya, kalau dia telah diselingkuhi. Dan dia juga bercerita kalau di rumah selalu mendapatkan gangguan, bahkan badannya sangat bau busuk sekali yang mendadak tiba-tiba. Karena merasa ada yang aneh dengan Wulan, saat itu juga kedua orang tuanya membawa Wulan ke rumah Pak Leknya. Namanya Pak Lek Slamet. Beliau merupakan orang pintar yang tahu tentang hal klinik seperti itu. Beliau merupakan seorang ustadz di kampung sebelah. Setelah tiba di rumah Pak Lek, Wulan langsung menceritakan semua yang sudah terjadi dan Pak Lek melihat ada sosok buruk rupa yang mengikuti Wulan. Bapaknya Wulan memohon kepada Pak Lek untuk membantu Wulan supaya tidak diganggu lagi. Pak Lek pun akan membantu Wulan. Akan tetapi, beliau meminta kepada ibunya Wulan untuk menyiapkan daun kelor yang kemudian direbus dengan air. Setelahnya Wulan pun diperintahkan duduk di hadapannya Pak Lek Slamet dan beliau pun mulai membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Sesaat kemudian tubuh Wulan kerasukan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Sosok itu marah karena ada orang yang mau ikut campur. Jangan ikut campur, anak ini harus mati. Keluar kau, atau aku akan saya bakar dengan ayat-ayatnya. Namun sosok itu malah menantang Pak Slamet. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Hembusan angin kencang datang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Lampu-lampu yang menyala di dalam rumahnya Pak Slamet pun seketika mendadak padam. Terdengar suara jendela dan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Kedua orang tuanya Wulan pun merinding melihat hal itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Lek Slamet dapat mengalahkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Wulan. Dan setelahnya tubuh Wulan pun lemas, wajahnya menjadi pucat. Segera Wulan diberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa oleh Pak Slamet. Sesudah meminum air putih itu, Wulan pun muntah dan keluarlah darah hitam yang kental dari dalam mulutnya. Baunya sangat busuk sekali. Sedangkan air rebusan daun kelor malam itu juga diperintahkan beliau untuk Wulan mandi dengannya. Dan setelah mandi dengan menggunakan daun kelor itu, akhirnya Wulan pun sembuh, bahkan bau busuk yang ada pada tubuhnya itu pun menghilang. Pak Lek Slamet kemudian menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Wulan dan suaminya, kalau mereka sudah terkena guna-guna dari seseorang. Dan mendengar penjelasan dari Pak Lek Slamet, Wulan pun memohon untuk Umam disembuhkan juga. Dan Pak Lek Slamet akhirnya menyanggupi. Keesokan harinya, Wulan dan kedua orang tuanya serta Pak Lek Slamet pulang ke rumah Umam. Kebetulan hari itu hari libur kerja, jadi Umam ada di rumah. Saat itu Umam disuruh untuk minum air putih yang sudah didoakan oleh Pak Lek Slamet. Untungnya Umam pun mau. Dan setelahnya tiba-tiba Umam pun kerasukan. Dia pun menjerit selayaknya orang kesurupan pada umumnya. Pak Lek Slamet segera membacakan doa-doa ayat suci Al-Quran. Dan setelah beberapa jam kemudian, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Umam itu akhirnya keluar juga. Pak Lek Slamet menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada Wulan dan Umam, kalau mereka ini sudah diguna-guna seseorang, tapi beliau tidak menyebutkan pelakunya. Kalian sudah diguna-guna seseorang. Wulan sudah disantet, sementara kamu Umam, kamu sudah dipelet. Sebaiknya jangan ada dendam, biarkan saja, karena saya sudah mengembalikan itu semua kepada si pelaku.
Sebenarnya Wulan dan Umam berpikir hal yang sama tentang pelaku yang sudah mengguna-guna mereka, tapi mereka diam saja. Dan akhirnya Umam sudah sadar kembali seperti dulu lagi. Tadinya saat dia dipelet oleh Sari, dia seperti orang linglung tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya. Setelahnya Umam meminta maaf kepada Wulan karena sudah menyakiti hatinya. Wulan yang tahu karena semua ini bukan perbuatannya, melainkan perbuatan seseorang. Dia pun memaafkan suaminya. Singkat cerita, santet yang waktu itu dikirim kepada Wulan sekarang berbalik kepada Sari. Dia diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan di rumahnya. Bahkan tubuhnya juga bau busuk sama seperti yang dialami oleh Wulan dulu. Karena Sari stres akibat teror yang terus dialaminya itu, membuat Sari akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di dalam kamarnya. Jasadnya ditemukan para warga setelah 5 hari kemudian. Segera jasad Sari akan dimakamkan. Wulan dan Umam yang mendengar kabar tersebut, mereka pun datang ke pemakamannya. Dan semenjak kejadian itu, mereka jadi tahu kalau memang benar Sarilah pelaku yang sudah mengguna-guna Umam dan Wulan. Dan singkat cerita, mereka pun sekarang kini hidup bahagia dan harmonis. Seperti dulu lagi, mereka hidup normal seperti dulu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan hal yang sangat berdosa. Jangan memaksakan apa yang bukan milik kita. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.